Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan meneruskan tentang anime Sekai Saiko no Anatsusa Isekai Kisoku ni Tensei Shuru. Anime ini menceritakan tentang kisah pembunuh terhebat di bumi yang hanya tahu bagaimana hidup sebagai alat bagi majikannya, sampai mereka berhenti membiarkannya hidup. Dilahirkan kembali oleh seorang dewi ke dunia pedang dan sihir, harus melenyapkan pahlawan untuk mencegah akhir dunia. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yo, langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Luke mengajak Tarte untuk berlibur ke pantai, dan mereka pun terlihat senang saat selancar di atas ombak. Seketika dari kejauhan, Maha memberikan kode kepada Luke agar Luke untuk segera menepi dan memberikan informasi yang didapatkannya. Terlihat Maha memberikan kabar baik dan kabar buruk kepada Luke, yang dimana kabar baiknya Maha berhasil menemukan harta suci. Diketahui harta suci ini bukan buatan manusia, serta memiliki kekuatan yang luar biasa. Senjata suci ini sudah ada sejak zaman kuno dan tak bisa dihancurkan. Senjata pertama yang ditemukan yaitu tombak sihir. Di sisi lain, Maha pun berusaha bernegosiasi untuk membeli tombak tersebut, yang dimana pemilik tombak ini bernama Setanta, yang dikenal sebagai anjing pemburu kran. Dan Maha pun yakin jika Setanta merupakan pahlawan. Luke yang mendapatkan informasi pun langsung menyerahkan kepada Maha untuk mendapatkan tombak suci tersebut. Sedangkan kabar buruknya, Maha memberitahukan tentang perang saudara di kerajaan Schweigel, yang dimana keluarga dia juga ikut serta dalam peperangan. Mendengar informasi tersebut membuat Luke dan Tarte pun langsung kaget. Dan yang paling mengejutkan, di pasukan pemberontak ada Setanta. Scan berganti. Setelah mendengar informasi dari Maha, Luke pun langsung pergi menemui dia. Seketika Luke pun langsung menanyakan keadaan dia tentang perihal perang. Tetapi dia pun yang senang didatangi Luke langsung menjelaskan di mana memang adanya perang, serta dia memberitahukan jika perangnya jauh dari kediamannya. Dia pun juga sangat tenang sekali, karena di keluarganya banyak yang mempunyai mana, sehingga dia menyuruh untuk tidak mengkhawatirkannya. Terlihat Luke pun memberitahukan jika di dalam perang ada pria yang memakai harta suci, dan kemungkinan pria ini merupakan seorang pahlawan. Luke pun juga memberitahukan tentang identitas keduanya, serta mengajak dia untuk kabur dan mendukung sekuat tenaganya. Bukannya senang, dia pun terlihat marah kepada Luke, karena dirinya yang merupakan putri Konfikon tidak bisa meninggalkan kotanya, sehingga dirinya tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya untuk melindungi rakyatnya. Terlihat dia pun mencairkan suasana dan menyuruh Luke untuk mengganti warna rambutnya untuk pergi keluar. Akhirnya mereka berdua pun berjalan ke kota. Terlihat dia pun sangat menikmati jalan bersama Luke. Terlihat Luke pun sangat mengetahui makanan di kota dia, karena demi bertemu dia, Luke sampai mengunjungi dia 1 bulan sekali. Pandangan Luke pun mulai teralihkan, yang dimana Luke melihat pedagang yang kemungkinan seorang veteran. Luke pun juga bisa merasakan keberadaan prajurit di dekatnya.
karena dirinya merasakan hawa pembunuh. Seketika dia memberitahukan jika di kotanya mewajibkan penduduknya untuk latihan militer, agar para penduduk bisa melindungi dirinya saat terjadi perang. Terlihat dia mengajak Luke ke tempat permainan. Tanpa banyak waktu, Luke pun langsung mencobanya. Aksi Luke pun seketika dihentikan dia, karena memakai sihir merupakan hal yang tidak adil dan membuat tokoh akan rugi. Mengingat Luke yang tidak bisa menghilangkan kemampuannya, seketika dirinya menyuruh dia untuk melakukan memanah. Terlihat Luke pun mengajari dia untuk memanah. Tembakan pertama dia pun hampir mengenai boneka. Seketika Luke pun menyuruh dia untuk melakukannya kembali dan mengoreksi tembakan sebelumnya. Tembakan kedua dia pun juga belum kena. Akhirnya dengan arahan Luke, dia pun berhasil mengenai bonekanya. Terlihat dia pun sangat senang saat mendapatkan boneka. Seketika dia pun mengajak Luke untuk makan lasagna. Setelah makan lasagna, Luke pun berjanji akan membuatkan dia. Seketika mereka melihat seorang anak yang tersesat. Luke pun mencoba menghibur anak tersebut dengan boneka yang sudah didapatkan oleh dia. Seketika Luke menyuruh dia menggunakan sihirnya untuk menemukan ibu anak tersebut. Akhirnya Luke dan dia pun berhasil menemukan orang tua dari anak tersebut. Sebagai hadiah dari kebaikan Luke, dia pun mengajak ke tempat yang spesial. Scan berganti. Terlihat Luke diajak ke tempat pemandian air panas. Tanpa banyak waktu, dia pun langsung membuka busananya. Luke yang belum terbiasa pun terlihat sangat canggung, sehingga dia menarik Luke untuk masuk ke dalam kolam air panas. Terlihat Luke dan dia pun menikmati kolam air panas sambil mengobrol santai. Bahkan mereka saling curhat satu sama lain. Tak lupa dia menceritakan jika ayahnya yang kuat akan kembali selamat dalam peperangannya dan akan menyambut ayahnya. Scan berganti. Sebelum Luke pulang, dia pun mengatakan jika akan sibuk akhir-akhir ini dan tak bisa bertemu sampai peperangan selesai. Ketika Luke yang berjanji akan membuatkan lasagna dan pergi, seketika dia menyuruh pasukannya untuk bersiap dan membuat film pun bersambung. Kisah Luke pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.